bahasan kita yang pertama, yaitu apa itu proyek. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, jawaban dari pertanyaannya adalah bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain ada tujuan, lalu ada kompleksitas, keunikan, lalu tidak permanen, ketidakbiasaan, dan juga siklus hidup. Kita akan membahas satu per satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Berlintina Permatasari dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen proyek. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang kita pelajari hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai yang pertama adalah definisi proyek. Lalu yang kedua adalah dinamika dalam siklus proyek. Lalu yang selanjutnya adalah tipe-tipe proyek. Dan yang terakhir adalah definisi manajemen proyek. Baik, kita ke bahasan kita yang pertama, yaitu apa itu proyek. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, jawaban dari pertanyaannya adalah bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain ada tujuan, lalu ada kompleksitas, keunikan, lalu tidak permanen, ketidakbiasaan, dan juga siklus hidup. Kita akan membahas satu per satu ya. Oke, yang pertama dari tujuan. Jadi suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu dan harus dikerjakan dalam tim. Lalu yang kedua, proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan juga performansi. Oke, selanjutnya adalah kompleksitas. Nah, dari segi ini, proyek biasanya melibatkan beberapa fungsi organisasi, seperti pemasaran, personalia, lalu ada engineering, produksi, dan juga keuangan. Karena diperlukan berbagai macam keterampilan dan juga bakat dari berbagai disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek. Nah, yang kedua adalah koordinasi antar fungsi organisasi. Itu sangat diperlukan untuk kesuksesan proyek sesuai dengan tujuan. Selanjutnya adalah keunikan. Nah, dari segi ini setiap proyek mempunyai ciri tersendiri yang memang berbeda dari apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi suatu proyek adalah suatu pekerjaan yang memang sekali terjadi. Tidak pernah terulang dengan persis sama. Makanya dikatakan unik ya. Oke, selanjutnya adalah tidak permanen. Nah, di sini merupakan proyek aktivitas yang bersifat temporer. Artinya apa? Organisasi sementara dibentuk untuk pengelola personalia, material, dan juga fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya juga dalam jadwal tertentu dan juga sekali tujuan tercapai. Setelah itu organisasi akan dibubarkan dan akan dibentuk organisasi baru untuk mencapai tujuan yang lain lagi. Oke, yang terakhir mengenai definisi proyek itu adalah ketidakbiasaan. Nah, di sini proyek biasanya menggunakan teknologi baru yang memang memiliki elemen yang tidak pasti dan juga beresiko. Sehingga kegagalan suatu proyek bisa berakibat buruk bagi organisasi ataupun juga perusahaan. Oke, selanjutnya adalah siklus hidup ya. Nah, proyek di sini adalah suatu proses yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Selama memang proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut dengan siklus hidup proyek.
Nah, selanjutnya tugas-tugas, organisasi, orang, dan juga sumber daya lain akan berubah bila proyek memang memasuki satu fase baru. Alright, sekarang kita akan membahas mengenai operasi dan proyek memiliki karakteristik yang sama karena dilakukan oleh manusia. Lalu dibatasi oleh sumber daya yang memang terbatas. Lalu yang terakhir adalah direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Sehingga apabila dibandingkan operasi versus proyek, di mana operasi ya berjalan terus dan berulang, lalu tidak akan berhenti, justru akan diusahakan agar bisnis dapat terus berjalan. Nah, sementara proyek itu akan berhenti ketika memang tujuan proyek tercapai dan juga bersifat sementara dan unik. Lalu yang selanjutnya adalah dinamika dalam siklus proyek. Nah, sebelumnya memang sudah disebutkan ya bahwa proyek itu berbeda dalam hal kompleksitas, lalu ukuran, sumber daya yang diperlukan. Nah, meskipun demikian, setiap proyek memiliki pola tertentu yang memang merupakan ciri pokok yang melekat dan juga membedakannya dari kegiatan operasional rutin. Jadi makin besar dan kompleks suatu proyek, maka ciri khas dari proyek tersebut akan terlihat. Nah, ciri khas ini atau ciri pokok ini dikenal dengan nama dinamika kegiatan sepanjang siklus proyek. Oke, selanjutnya dalam siklus proyek juga, kegiatan-kegiatan ini berlangsung mulai dari titik awal. Oke, kemudian meningkat, ya, jenis dan juga intensitasnya sampai kepada puncak. Lalu akan turun dan berakhir. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber daya yang memang berupa jam, ya per orang ya dihitungnya, lalu ada dana, lalu ada material atau juga peralatan ya. Nah, sehingga jika dibuat grafik dengan sumber daya pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu horizontal, maka akan terlihat siklus proyek sebagai garis lengkung ya, dengan titik awal, puncak, dan juga akhir yang ada di titik bawah. Nah, di samping turun naiknya intensitas kegiatan, memang terjadi pula perubahan dalam aspek lain, seperti kualifikasi tenaga yang diperlukan. Misalnya, pada awal proyek diperlukan ahli-ahli perencanaan dan juga engineering. Nah, sedangkan menjelang akhir proyek itu diperlukan lebih banyak tenaga inspektor di lapangan untuk mengecek hasil kegiatan atau proses yang sudah terlaksana di dalam proyek tersebut. Lalu, berbeda memang dari kegiatan operasional rutin yang memang relatif stabil ya. Nah, kegiatan proyek ini sifatnya dinamis karena apa? Terus berubah-ubah. Nah, untuk mencapai penggunaan sumber daya yang efisien, perlu diusahakan agar tidak terjadi gejolak-gejolak yang tajam. Jadi dengan demikian, seluruh kegiatan dalam siklus proyek merupakan memang rangkaian yang berkesinambungan ya, menuju sasaran yang memang telah ditentukan. Oke, saya akan berikan contoh proyek ya. Yang pertama, mengembangkan suatu produk atau jasa yang baru. Lalu bisa melakukan suatu perubahan di dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah merancang suatu kendaraan transportasi yang baru. Lalu mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru ya, atau dimodifikasi. Lalu yang selanjutnya bisa juga membangun suatu bangunan atau fasilitas fisik. Lalu menjalani kampanye ya untuk jabatan politik, itu juga termasuk dalam proyek ya. Lalu yang terakhir misalnya juga melakukan implementasi pada suatu prosedur atau proses bisnis yang baru. Nah, kalau dalam bidang IT biasanya ada sebuah helpdesk atau pekerja teknis yang memang menggantikan laptop bagi sebuah departemen kecil, atau sebuah tim pengembangan software misalnya untuk menambah fitur kecil bagi sebuah aplikasi software internalnya, atau satu lagi sebuah kampus untuk meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet wireless. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe proyek. Yang pertama, proyek ini bisa berasal dari klien yang memang ditawarkan ke konsultan atau kontraktor ya, di mana memang sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada yang namanya proses tender, sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perebutan proyek.
Nah, banyak sekali memang proyek-proyek seperti ini ya, khususnya untuk proyek yang nilainya relatif kecil ya. Lalu yang kedua, ide proyek itu muncul karena ada tawaran dana ya, dana segar dari instansi atau lembaga tertentu. Nah, dengan adanya tawaran itu kita bisa menyusun proposal proyek di mana lembaga pendidikan sering nih biasanya ada tawaran dana penelitian untuk topik tertentu. Nah, juga dengan alokasi dana tertentu. Selanjutnya, proyek juga muncul karena adanya tawaran lelang ya. Nah, di sini biasanya konsultan atau kontraktor harus berkompetisi untuk memenangkan tender. Lalu proses yang harus dilalui juga biasanya lebih rumit dan juga panjang. Karena apa? Profesionalitas itu sangat menentukan keberhasilan dalam tender. Karena ada proses negosiasi juga di sana ya. Lalu yang terakhir adalah proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri ya. Biasanya itu proyek rutin ya, entah itu dalam 1 tahun ada 2 kali ataupun juga 1 kali. Ya. Selanjutnya kita masuk ke apa itu manajemen proyek. Nah, jadi manajemen proyek di sini adalah penerapan dari pengetahuan ya, lalu keahlian, alat dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari pihak terkait dari suatu proyek. Nah, pihak terkait itu apa saja? Ada stakeholder ya, misalnya ada klien, lalu ada developer, ada tester ya, dan juga supplier. Lalu yang selanjutnya terkadang juga manajemen proyek itu dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas ya disebut juga sebagai manajemen by project. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri manajemen proyek ya. Jadi biasanya nih, mekanisme proyek dalam hubungannya dengan pengelolaan organisasi, lalu sumber daya itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, seorang manajer proyek itu memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Bebas dari rantai komando yang memang semestinya dari organisasi induk. Jadi dari struktur organisasi yang sudah ada, biasanya terpisah kalau memang ada sebuah proyek dari perusahaan gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah manajemen proyek merupakan pembawa tunggal semua usaha sampai mencapai satu tujuan proyek ya. Lalu yang selanjutnya, karena memang setiap proyek itu memerlukan bermacam-macam keahlian dan juga sumber daya, jadi pekerjaan-pekerjaan dalam proyek itu dikerjakan orang dari berbagai fungsi. Jadi tidak hanya di bagian finance saja, misalnya seperti itu. Tidak hanya di bagian marketing saja atau HRD. Jadi semua bagian yang memang diperlukan dalam proyek tersebut dilibatkan. Ya. Lalu manajemen proyek dan juga tim proyek itu bertanggung jawab untuk menyatukan orang-orang dari berbagai fungsi atau disiplin yang memang bekerja untuk proyek. Karena apa? Pertanggungjawabannya pun masing-masing manajer. Begitu ya. Selanjutnya adalah manajer proyek juga bisa menegosiasi secara langsung. Manajer fungsional. Nah, manajer fungsional ini yang saya maksud tadi, seperti bagian pemasaran, lalu ada personalia, lalu ada produksi, keuangan, dan juga lain-lain untuk memberikan support ataupun dukungan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah proyek akan memfokuskan pada ketepatan waktu dan juga biaya, penyerahan hasil akhir, dan juga kelayakan teknisnya. Nah, jadi sementara unit-unit fungsional ya yang juga dari organisasi induk harus tetap menjaga kelangsungan organisasi induknya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut ya. Nah, di dalam proyek, ini yang terakhir ya di manajemen proyek, akan terdapat 2 rantai komando. Ya, yaitu ada komando vertikal ya yang dimana di dalamnya adalah manajer-manajer fungsional, lalu ada komando horizontal di mana di dalamnya adalah manajer proyek. Nah, orang-orang di dalam proyek tersebut harus melapor kepada manajer fungsional dan juga manajer proyek. Nah, nanti akan ada struktur organisasi tersendiri ya, ada garisnya dan juga siapa harus melapor kepada siapa. Oke, kita lanjut ke manajemen dari sebuah proyek itu mencakup apa aja sih? Yang pertama ada identifikasi persyaratan ya. Lalu yang kedua harus menetapkan nih tujuan yang jelas dan juga terjangkau.
ya. Lalu yang ketiga adalah menyeimbangkan permintaan terhadap kualitas, lalu lingkup, ada waktu dan juga biaya. Serta yang keempat adalah mengadaptasi spesifikasi, rencana dan juga pendekatan bagi apa? Pertimbangan dan juga ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada dalam perusahaan. Lalu selanjutnya kita ingin tahu juga dong ya, apa sih yang menjadi faktor keberhasilan sebuah proyek? Nah, ternyata ada beberapa ya. Yang pertama adalah hubungan eksekutif. Jadi para eksekutif pun harus memberikan supportnya. Jadi tidak hanya menerima report atau hanya sebagai controller saja gitu ya. Support ya dari segi material dan non material juga harus diberikan ya. Lalu yang kedua adalah keterlibatan dari pengguna. Jadi semua tim harus bekerja sama karena pekerjaan proyek adalah pekerjaan tim, bukan individual ya. Lalu yang selanjutnya adalah manajer proyek yang berpengalaman. Ini penting karena apa? Biasanya manajer proyek yang memang sudah berhasil sebelumnya atau mencapai tujuannya itu biasanya akan diperbantukan terus-menerus ya karena akan menambah portofolionya lagi mengenai menangani sebuah proyek seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan bisnis harus jelas ya. Lalu lingkup yang diminimalisasi ya. Lalu yang keenam adalah infrastruktur perangkat lunak yang standar ya. Lalu yang ketujuh kebutuhan dasar yang harus mantap. Lalu ada metodologi formal dan juga harus ada estimasi yang memang handal. Nah, yang terakhir kriteria lain seperti milestone, lalu perencanaan yang tepat, staf yang kompeten dan juga kepemilikan itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah proyek. Lalu yang selanjutnya seperti apa sih peran dari seorang manajer proyek? Nah, ternyata deskripsi kerja bervariasi, tapi sebagian besar memang mencangkup tanggung jawab ya, seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi ya, dan juga bekerja sama untuk mencapai sasaran proyek ya. Lalu yang selanjutnya perannya adalah memang kebanyakan nih proyek-proyek sukses dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Kembali lagi ya, seperti faktor keberhasilan yang sudah kita bahas di slide yang sebelumnya. Lalu keahlian apa sih yang memang harus dimiliki atau disarankan bagi manajer proyek? Nah, ternyata memang seorang manajer proyek itu harus memerlukan skill atau keterampilan ya, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, kalau hard skill itu memang termasuk berbagai pengetahuan produk dan mengetahui bagaimana menggunakan berbagai alat bantu dan juga teknik dari manajemen proyek. Nah, sedangkan kalau soft skill ini termasuk dapat bekerja dengan berbagai macam tipe orang ya. Jadi ini harus bisa ya menghandle dan juga mendirect begitu ya berbagai macam tipe orang yang ada di dalam sebuah tim. Lalu selanjutnya adalah harus memiliki keahlian komunikasi, yaitu bagaimana bisa mendengarkan dan juga meyakinkan. Lalu selanjutnya adalah keahlian organisasional. Jadi di sini adalah bagaimana organisasi itu direncanakan ya, proyek itu direncanakan ya, lalu menetapkan sasaran dan juga menganalisis. Nah, yang selanjutnya adalah keahlian dalam membangun tim nih. Jadi bisa menunjukkan empati, lalu bisa motivasi, lalu juga mempromosikan semangat kebersamaan ya. Lalu juga ada keahlian memimpin ya, leadership. Misalnya bisa memberi contoh, lalu membuat visi atau gambaran umum ya, lalu mendelegasikan wewenang, berpikir positif dan juga pastinya energik ya. Lalu yang selanjutnya adalah keahlian menangani. Nah, ini harus bisa fleksibel, lalu bisa kreatif, lalu bisa sabar ya dan juga mantap dalam mengambil keputusan. Lalu juga harus memiliki keahlian dalam teknologi nih seperti pengalaman, pengetahuan ya mengenai proyek-proyek yang memang sudah dijalani sebelumnya atau proyek yang memang akan dijalani atau yang sedang dijalani juga harus tahu seperti apa implementasi teknologi agar proyek tersebut dapat berjalan dengan sukses. Ya, oke, kita sudah ada di bagian kesimpulan ya, bagian paling akhir dari video pembelajaran di kali ini. Jadi yang dapat disimpulkan adalah ketika jumlah ya dan juga tingkat kerumitan proyek itu terus berkembang, nah biasanya manajemen proyek yang baik itu akan semakin perlu untuk mempraktekannya. Nah, lalu yang kedua adalah sebuah kerangka untuk manajemen proyek, termasuk di dalamnya ada stakeholder, lalu ada 9 bidang pengetahuan, ada tools and teknik, lalu ada menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan dari perusahaan itu sendiri.
Dan yang terakhir, manajer proyek yang sukses itu harus memiliki dan juga mengembangkan banyak keterampilan dan juga memimpin tim melalui contoh ya. Baik, demikianlah video pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate